Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan pemirsa sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Rabu, tanggal 15 bulan Juli, tahun ke-2026, judul pelajaran hari ini adalah Pelayanan seperti Kristus, pemirsa terkasih. Pelajaran ini menegaskan bahwa setiap orang percaya harus memiliki pandangan yang benar terhadap para pemimpin rohani, yaitu memandang mereka sebagai hamba Kristus dan bukan sebagai tokoh yang harus dipuja atau dijadikan pusat kehidupan iman. Dalam kitab 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2, Paulus menjelaskan bahwa para pemimpin gereja hanyalah pelayan yang menerima tugas dari Kristus untuk mengelola pekerjaannya dengan setia. Pemirsa, seorang pelayan tidak bekerja untuk mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, melainkan melaksanakan kehendak tuannya dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan. Demikian pula seorang pemimpin rohani dipanggil untuk melayani jemaat, membimbing mereka kepada Kristus, serta memelihara kebenaran firman Tuhan tanpa mencari pujian atau kedudukan yang lebih tinggi daripada orang lain. Pemirsa, pemahaman ini sangat penting agar jemaat menghormati para pemimpin secara wajar, tetapi tetap menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya kepala gereja dan pusat dari seluruh kehidupan rohani. Saudara-saudara sekalian, Paulus menghubungkan persoalan kepemimpinan dengan keadaan rohani jemaat Korintus yang masih belum dewasa karena mereka lebih tertarik kepada kebesaran manusia daripada karakter Kristus. Sebelumnya, Paulus telah mengatakan bahwa orang percaya memiliki pikiran Kristus, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang dibentuk oleh Roh Kudus sesuai dengan teladan Yesus. Saudara-saudara, memiliki pikiran Kristus berarti tidak lagi menilai seseorang berdasarkan popularitas, kemampuan berbicara, atau pengaruhnya, tetapi berdasarkan kesetiaan dan kerendahan hatinya dalam melayani Tuhan. Jemaat Korintus masih dipengaruhi oleh budaya Yunani Romawi yang sangat menghargai persaingan, kehormatan, dan kedudukan sosial, sehingga mereka membawa pola pikir dunia itu ke dalam kehidupan gereja. Saudara-saudara, Paulus mengingatkan bahwa gereja tidak boleh mengikuti ukuran dunia, melainkan harus membangun seluruh kehidupan pelayanannya berdasarkan teladan Kristus yang penuh kasih dan rendah hati. Bapaki buter kasih. Kitab Filipi 2 ayat 5-8 memberikan gambaran yang paling jelas mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki pikiran Kristus. Yesus, meskipun memiliki kemuliaan sebagai anak Allah, tidak mempertahankan hak dan kedudukannya, tetapi dengan sukarela merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia, dan taat sampai mati di kayu salib demi menyelamatkan umat manusia. Bapak, Ibu, pengorbanan Kristus menunjukkan bahwa kebesaran sejati tidak diukur dari banyaknya orang yang melayani kita, melainkan dari kesediaan kita untuk melayani orang lain dengan kasih yang tulus. Kerendahan hati Yesus bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kasih Allah yang begitu besar
sehingga rela mengorbankan diri demi keselamatan manusia. Karena itu Bapa, setiap orang percaya dipanggil untuk menjadikan sikap Kristus sebagai pola hidup dalam keluarga, gereja, tempat kerja, maupun dalam setiap hubungan dengan sesama. Para pemirsa terkasih, pelayanan seperti Kristus menuntut penyangkalan diri dan kesediaan untuk mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Paulus mengajarkan bahwa orang yang melayani Tuhan tidak boleh digerakkan oleh ambisi untuk memperoleh pujian, jabatan, atau pengaruh, tetapi oleh keinginan untuk memuliakan Allah dan membangun kehidupan rohani sesamanya. Para pemirsa, sikap seperti inilah yang dapat memelihara persatuan gereja, karena setiap anggota lebih sibuk melayani daripada bersaing untuk menjadi yang paling dihormati. Sebaliknya, ketika ambisi pribadi mulai menguasai hati seseorang, pelayanan akan berubah menjadi ajang persaingan yang akhirnya melahirkan iri hati, pertengkaran, dan perpecahan. Oleh sebab itu, para pemirsa, pelayanan Kristen yang sejati selalu dimulai dengan hati yang rela mengosongkan diri, sebagaimana Kristus telah terlebih dahulu mengosongkan dirinya bagi dunia. Saudara sekalian, Paulus juga menyebut para pelayan Tuhan sebagai pengurus, yaitu orang-orang yang dipercaya untuk mengelola milik orang lain dengan penuh tanggung jawab. Seorang pengurus tidak memiliki hak untuk bertindak sesuka hati, karena segala sesuatu yang dikelolanya adalah milik tuannya. Demikian pula seluruh pelayanan, karunia, waktu, kemampuan, dan kesempatan yang dimiliki orang percaya sesungguhnya adalah milik Kristus. Saudara, hal terpenting bagi seorang pengurus bukanlah seberapa terkenal dirinya, melainkan apakah ia terbukti setia dalam menjalankan tugas yang telah dipercayakan kepadanya. Kesetiaan kepada Kristus jauh lebih berharga daripada pujian manusia. Sebab pada akhirnya setiap pelayan akan mempertanggungjawabkan pelayanannya langsung di hadapan Tuhan. Saudara, kesadaran ini akan menjaga setiap pemimpin maupun anggota jemaat agar tetap rendah hati, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan tidak menjadikan pelayanan sebagai sarana untuk meninggikan diri. Bapak Ibu kekasih, kita diajak setiap orang percaya untuk merenungkan kembali kasih Kristus yang rela menyangkal diri demi menyelamatkan manusia yang berdosa. Kasih seperti itu bukan hanya untuk dikagumi, tetapi juga untuk diteladani melalui kehidupan sehari-hari dengan belajar mengalah, mengampuni, berbagi, melayani, dan mendahulukan kebutuhan orang lain. Penyangkalan diri memang tidak mudah, karena bertentangan dengan sifat manusia yang cenderung mementingkan diri sendiri. Tetapi melalui pertolongan Roh Kudus, setiap orang percaya dimampukan untuk semakin menyerupai karakter Kristus. Ketika setiap anggota gereja memiliki pikiran Kristus dan melayani dengan kerendahan hati, maka tidak akan ada lagi ruang bagi kesombongan, persaingan, maupun klik-klik yang memecah belah jemaat. Dengan demikian, Bapak Ibu, gereja akan menjadi tubuh Kristus yang hidup, bersatu, saling melayani, dan memancarkan kasih Allah kepada dunia melalui kehidupan yang penuh kerendahan hati dan kesetiaan.
para pemirsa yang diberkati Tuhan. Demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.